Ia pun telah mengingat Junior dan Lang lagi. Mengetahui hal tersebut, mereka semua pun menjadi bahagia. Setelah ingatan Jinny kembali, ia pun merasa senang. Apalagi, sekarang ia juga bisa melihat roh halus. Ia pun berjanji akan membantu Isawa untuk bekerja, membasmi para hantu yang bergentayangan. Namun Isawa tidak menyetujui kalau Jinny ikut bersamanya, karena membasmi roh halus merupakan pekerjaan yang sangat berbahaya. Namun Jinny tidak peduli dan tetap ikut bersama Isawa apapun yang terjadi. Lalu di malam harinya, Jinny memberanikan diri untuk bertatap langsung dengan hantu yang biasa nongkrong di depan rumahnya. Use power. Lalu di sini ia melihat masa lalu dari hantu tersebut. Singkat cerita, scene berpindah di sebuah rumah dan terlihat seorang pria yang menggunakan narkoba. Tak lama kemudian, Jinny datang ke rumah itu dan mengintip di balik kaca. Sesaat pria itu ngefly dan berbicara dengan patung, dan seakan-akan patung itu adalah pacarnya. Karena efek narkoba itu, ia pun mimisan dan pingsan di tempat. Jinny yang masuk ke dalam mencoba mencari sesuatu hal di sana. Ia pun melihat sebuah brankas yang tergembok. Tak lama kemudian, pria itu sadar kembali sambil menodongkan pistol ke arah Jinny. Jinny pun ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Di brankas itu, tiba-tiba terdengar seperti ada orang di dalamnya. Pria itu pun panik. Faktanya, hantu yang biasa nongkrong di depan rumah Jinny, ternyata mayatnya berada di dalam brankas itu dan merupakan pacar dari pria di sana. Pria itu yang ketakutan pacarnya yang sudah mati tapi tiba-tiba bangkit lagi lalu menembak ke arahnya. Jinny pun mengambil kesempatan menendang pria itu hingga pingsan. Ternyata, maksud dari hantu itu, ia ingin Jinny melepaskan mayatnya di dalam brankas tersebut, supaya ia bisa bereinkarnasi. Singkatnya, polisi pun membawa pria itu dan membawa mayat pacarnya yang ia simpan di dalam brankas. Isawa memarahi Jinny karena sudah bertindak tanpa sepengetahuannya, dan ia mau Jinny untuk tidak melakukan tindakan itu lagi. Di rumah itu, inspektur melihat sebuah pamflet yang bertuliskan Party Night. Saat berada di rumah, Jinny mencari camilan yang ia simpan semasa ia menjadi roh halus. Camilan itu ternyata sudah disimpan oleh Isawa. Ia pun senang melihat camilannya yang masih ada. Di saat mereka rebutan camilan itu, Isawa pun mencoba menciumnya. Namun Jinny seketika memalingkan wajah karena ia tak ingin melakukan itu lagi. Isawa hanya tersenyum sambil menggoda Jinny agar mau menciumnya lagi. Lalu sebuah adegan romantis pun terjadi. Kalau dulu, Isawa yang tak sengaja mencium Jinny, namun sekarang, Jinny yang justru menimpa Isawa dan tak sengaja menciumnya. Namun Isawa meminta Jinny untuk menciumnya lagi. Mereka pun saling kejar-kejaran satu sama lain. Di luar, Master Mon yang mendengarkan suara Isawa dengan seorang wanita, ia hanya tersenyum dan meletakkan makanan itu di gagang pintu. Di kantor polisi, polisi botak mencurigai acara party night tersebut. Ia pun mencocokkan gambar mata yang pernah digambar oleh Via. Singkat cerita, malam pun tiba. Polisi botak itu pun pergi ke diskotik milik Jet. Di sana ia sudah menyadari kalau party night itu merupakan milik Jet. Sesaat ia melihat Jet yang berjalan ke atas, ia pun mengikutinya. Betapa terkejutnya ia melihat ada sebuah gambar mata. Tanpa ia sadari, Jet telah berada di belakangnya. Tanpa basa-basi, Jet seketika langsung membunuh polisi botak itu. Di lain tempat, Orn dan Master Mon sedang membangkitkan kekuatan yang berada di pedang milik Master Mon. Setelah kekuatan pedang itu bangkit kembali, tiba-tiba Orn membuat Master Mon menjadi pingsan. Ternyata ia ingin mengalahkan iblis itu seorang diri dan ia tak ingin Master Mon yang melakukannya. Singkatnya, Orn datang menemui Jet dan ia tahu kalau iblis itu bersemayam di tubuh Jet.
Ternyata Jet hendak membuka gerbang neraka supaya para iblis bisa keluar dan menguasai bumi. Tentu saja On tidak ambil diam. Ia pun langsung mengurung iblis itu. Terlihat Jet yang asli sedang merintih kesakitan, sedangkan iblis yang merasukinya mencoba melawan On. Belum sempat On mengeluarkan mantranya di pedang itu, tiba-tiba iblis itu mampu keluar dari sana dan langsung menyerang On. Master Mon yang sadar seketika teringat dengan On. Ia pun berlari keluar, namun ia dikejutkan dengan jasad On yang sudah nempel di pagar, dan tubuhnya pun tertusuk dengan sebuah pisau. Master Mon pun berteriak histeris dan menangis. Di lain tempat, Jet sedang menyembunyikan mayat polisi botak di dalam mobil. Dari belakang, tiba-tiba Via menghampirinya. Betapa terkejutnya Via melihat Jet yang telah membunuh polisi botak di sana. Ia pun berlari ketakutan dan tak sengaja ditabrak oleh mobil. Pemilik mobil yang melihat itu lari ketakutan. Jet yang melihatnya langsung membunuh orang tersebut dari jarak jauh. Ia pun menangis karena wanita yang ia cintai sudah tewas tak bernyawa. Keesokan harinya, mayat On sudah dikremasi. Master Mon masih bersedih karena tak percaya kalau On sudah tiada. Master Mon berkata jujur kalau yang membunuh On adalah iblis yang waktu itu pernah masuk ke dalam tubuh Isawa. Dan saat ini iblis itu sedang mencari kesempatan untuk memasuki tubuh Isawa lagi. Tak lama kemudian, Jinny datang ke sana. Akhirnya, Master Mon tahu kalau roh halus yang bersama Isawa saat dulu adalah Jinny, yaitu wanita yang ia cari selama ini. Singkatnya, Jinny pun bercerita kalau ia selama ini sedang koma dan rohnya menjadi bergentayangan. Master Mon langsung menanyakan kemana larinya gelang yang waktu itu bersama Jinny. Jinny pun mengingat kalau ia memang pernah dikasih gelang oleh seseorang yang tak ia kenal. Master Mon pun mengatakan kalau pria itu adalah ayahnya Isawa. Dan gelang itu adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan nyawa Isawa dari serangan iblis. Mendengarkan hal itu, Jinny pun bergegas pulang ke rumah untuk menanyakan gelang itu ke ibunya. Di rumah, ternyata Jet telah berada di sana. Ia pun menanyakan gelang yang waktu itu pernah disimpan oleh Jinny. Sang ibu pun menunjukkan gelang itu berada, dan seketika sang ibu langsung dicekik oleh Jet. Jinny yang tiba di rumah terkejut melihat ibunya yang saat itu sedang dicekik oleh Jet. Jinny pun mencoba melawan, namun ia justru dicekik oleh Jet. Sesaat ia melihat mata Jet dan melihat masa lalunya, yang ternyata Jet lah yang sudah berniat membunuh dirinya waktu dulu. Isawa akhirnya tahu kalau gelang pemberian dari ibunya itu ada dua. Yang saat ini dipakai Isawa merupakan gelang penangkal iblis, dan satunya lagi gelang yang dapat mengalahkan iblis tersebut. Yang saat ini gelang itu berada dengan Jinny. Master Mon mengatakan kalau iblis itu sekarang berada di tubuh Jet. Mengetahui Jinny dalam bahaya, ia pun dengan cepat ke rumah Jinny. Sesampainya ia di sana, Jinny ternyata sudah dibawa oleh Jet, dan sang ibu yang ketakutan memohon kepadanya untuk menyelamatkan Jinny. Isawa pun menelpon Jinny, namun tidak diangkat. Jinny rupanya sudah diikat dan dibawa oleh Jet, dan sekarang gelang itu sudah berada di tangannya. Karena tak dapat menghubungi Jinny, ia pun memberitahukan kepada Junior mengenai Jinny sudah diculik oleh Jet. Junior dan Lang dengan cepat melacak GPS di HP Jinny dan mencari lokasi Jinny saat ini. Di malam hari, inspektur merasa aneh karena beberapa hari ini rekannya, polisi botak itu sudah menghilang. Ia pun mendatangi klinik Jet karena ia curiga kalau Jet telah melakukan sesuatu hal kepada rekannya. Setibanya ia di ruangan Jet, ia terkejut melihat Via yang berada di dalam kaca akuarium dalam keadaan meninggal. Di lain tempat, Jet memindahkan Jinny ke mobil satunya lagi untuk menghilangkan jejak. Tak lama kemudian, Junior dan Lang tiba di sana dan melihat HP Jinny berada di dalam. Di sana mereka melihat sebuah peti. Saat mereka buka, ternyata itu adalah mayat polisi botak. Alhasil, mereka pun lari ketakutan. Dari kejauhan, Jet melihat mayat Via sudah dibawa oleh polisi. Ia pun menjadi kesal, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Lalu Isawa tiba di sana dan melihat Via sudah tewas tak bernyawa. Ia pun mengatakan kepada inspektur kalau saat ini Jet telah menculik temannya.
Tak lama kemudian, inspektur mendapatkan panggilan dari junior yang mengatakan kalau mereka menemukan mayat polisi botak. Inspektur dengan cepat pergi ke lokasi. Di lain sisi, sebagian polisi sudah diperintahkan untuk menjemput ibunya Jet dan disuruh untuk dibawa ke kantor polisi. Inspektur pun merasa tidak percaya melihat rekannya tewas secara mengenaskan. Isawa pun tidak ambil diam karena nyawa Ginny saat ini dalam bahaya. Ia beserta junior dan Lang pergi mencari keberadaan Ginny. Master Mon mencoba menahannya, namun Isawa yang telanjur terbakar amarah tidak memperdulikan perkataan pamannya itu. Berkat kejeniusan dari Lang, mereka pun akhirnya dapat melacak keberadaan Jet saat ini, dan mereka pun segera pergi ke sana. Singkat cerita, inspektur mengatakan kalau Jet telah menjadi tersangka pembunuhan, dan saat ini Jet sedang menculik seorang wanita. Sang ibu menjadi terkejut mendengarnya dan tak bisa berkata apa-apa selain menangis. Kini, kaki, tangan, dan mulut Ginny sudah terikat dan terlihat Jet sedang duduk di sana tanpa menggunakan baju. Dan part ke-16 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.